Oi, setelah kemarin kita membahas The First Omen tahun 2024 yang menceritakan asal mula lahirnya si bocah Dajjal yang dilahirkan oleh Margaret. Kali ini kita akan melihat kehidupan bocah Damien saat dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Film ini berjudul The Omen tahun 2006. Bang, bukannya kelanjutannya itu film The Omen tahun 1976 bang? Sama sajalah karena The Omen 2006 ini adalah remake dari Omen 1976. Gue jamin ceritanya sama persis, malah mempunyai kelebihan dalam kualitas gambar yang lebih HD. Okelah, daripada banyak cincau, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan sebelum itu silahkan like dan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan seorang pastor yang sedang meneliti jatuhnya komet di ruang observasi kota. Seorang pendeta mengatakan bahwa ketakutan terbesar seluruh umat manusia akan segera tiba. Vento e pioggia si abbatterono, fiammeggiante cadde dall'alto, data la chiave dell'abisso. Menurut keyakinan mereka, ketika seluruh tanda-tanda kiamat muncul, akan datang sosok yang akan membawa umat manusia dalam kesesatan. Dan mereka yakin jika sosok itu adalah Dajjal. Kemudian scene beralih pada seorang pejabat Amerika bernama Robert. Dengan pengawalan ketat, ia bergegas menuju rumah sakit untuk melihat istrinya yang akan melahirkan. Setibanya di rumah sakit, Robert ditemui seorang pastor bernama Spileto yang memberitahu bahwa saat ini keadaan istrinya baik-baik saja. Namun si jabang bayi tak bisa diselamatkan. Mereka sudah melakukan yang terbaik, namun rahim istrinya mengalami kerusakan dan mungkin saja tidak akan bisa lagi mempunyai anak. Di tengah rasa shock, Robert berkata bahwa istrinya benar-benar sangat berharap mempunyai seorang anak. Namun istrinya belum mengetahui kenyataan ini. Lantas Robert diajak ke suatu ruangan bayi. Di sana ia disarankan untuk segera mengadopsi seorang bayi karena kebetulan orang tua si bayi dinyatakan meninggal setelah mengalami kecelakaan. Bagi yang sudah tahu film sebelumnya, sebenarnya bayi itu adalah bayi Dajjal yang dilahirkan oleh Margaret. Namun Robert yang penasaran berniat melihat jenazah anaknya terlebih dahulu. Spileto kemudian seolah menghalang-halanginya dengan alasan bahwa bayinya sudah dikuburkan oleh pihak gereja. Selang beberapa saat, Robert pun membohongi istrinya dengan mengatakan bahwa bayi ini adalah anak mereka. Terlihat Catherine sangat bahagia melihat anaknya yang sudah lama ia idam-idamkan. Singkat waktu, 1 tahun kemudian, Catherine bersama Damien mengunjungi kediaman mereka di Amerika. Tak lama kemudian, Catherine ditemui Robert bersama Stephen. Ia pun berkata, "Hari ini kita akan mendapat kabar gembira." Saat Stephen pergi, Robert berkata bahwa dirinya dipromosikan menjadi wakil Stephen yang akan menjabat sebagai duta besar Amerika di Inggris. Spontan Catherine merasa senang karena tak lama lagi mereka akan tinggal di kota London, satu kota dengan pemain bola terkenal yaitu David Beckham. What's going on up there? Singkat waktu, mereka terjebak kemacetan akibat perbaikan jalan. Tepat pada jam 6.66, kejadian aneh terjadi secara kebetulan. Stephen yang terguyur Pertamax Plus harus terbanggang di dalam mobil dinasnya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, scene beralih pada Robert yang baru saja tiba di London. Awalnya ia menjadi wakil, tetapi akhirnya ia menjadi ketua duta besar menggantikan Stephen yang tewas secara tragis. Meski Robert merasa tidak enak hati, Catherine berkata bahwa mungkin saja ini sudah takdir dari Tuhan dan rezeki untuk anak mereka, yaitu Damien.
Singkat waktu 5 tahun kemudian, Robert dan Catherine terlihat mengadakan pesta ulang tahun mewah ala-ala anak pejabat untuk Damien. Di saat itu pula, seorang wartawan kepo terlihat sibuk memotret keluarga Robert, seolah ada sesuatu yang ingin ia ketahui. Saat Damien dibawa oleh Catherine, seorang pengasuh seksi tiba-tiba termenung saat melihat seekor anjing hitam dari kejauhan. Ia pun seolah terhipnotis hingga di tengah meriahnya pesta, tiba-tiba sontak semua orang pun shock parah saat melihat kematian si pengasuh yang di luar nalar. Di saat itu pula, Damien si anak dajjal terlihat menyapa si anjing hitam yang terus meneteskan air liurnya. Singkat waktu, Robert yang baru tiba di kantor langsung ditanyai para wartawan terkait kematian pengasuhnya yang aneh. Di tengah kericuan, Robert pun menabrak si wartawan kucal bernama KT. Melihat kamera payletternya rusak, KT pun merasa rugi saat Robert hanya meminta maaf. Di dalam kantor, Robert diberitahu bahwa dirinya kedatangan tamu seorang pastor sepuh dari kota Roma. Ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Setelah beberapa saat, rupanya pastor itu adalah Brennan yang sudah tua dan botak. Tanpa basa-basi, Brennan berkata bahwa saat ini Robert harus segera melenyapkan anak sebelum terlambat. Di tengah keheranan, Brennan menjelaskan bahwa sebenarnya anak Robert adalah anak iblis. Mendengar hal itu, jelas Robert tidak percaya dan menganggapnya sebagai orang gila yang ingin cari muka. Each and every day, Mr. Top. Singkat waktu, Robert yang pulang diberitahu Catherine bahwa ia sangat kelelahan mencari pengasuh baru yang tepat untuk Damien. Namun sesaat kemudian, mereka akhirnya kedatangan seorang tamu yang berniat melamar sebagai pengasuh. Saat sedang interview, wanita ini mengaku bernama Balok dan sudah sangat berpengalaman di bidang pengasuhan. Terlebih ia sudah menghabiskan 40 tahun berkecimpung di dunia pengasuhan. Bahkan katanya ia pernah mengasuh Mamang Elon ketika masih SD. Mendengar hal itu, mereka pun langsung percaya dan menerima Balok sebagai pengasuh Damien. Di keesokan harinya, Robert, Catherine, dan Damien sedang OTW untuk menghadiri acara peresmian gereja terbaru. Catherine pun heran saat Damien tiba-tiba cemberut saat melihat gereja. Akibat tantrum brutal dari Damien, mereka pun akhirnya batal untuk menghadiri acara peresmian gereja. Di rumah, saat Robert mengobati luka sobek istrinya, Catherine pun berencana memanggil dokter untuk mengecek psikologis Damien. Semakin bertambah usia, tingkah Damien semakin aneh. Tak cuma itu, Catherine pun baru sadar bahwa sejak kecil Damien tidak pernah mengalami sakit dan selalu sehat bagaimanapun situasinya. Akan tetapi Robert hanya berkata, "Ya namanya juga anak-anak, kalau masalah sehat ya syukurin aja lah." Di malam harinya, Catherine malah mengalami mimpi buruk tentang Damien. Sementara itu, Robert yang belum tidur terlihat mengecek kamar Damien. Sontak ia pun heran dengan si anjing yang tiba-tiba berada di kamar Damien. Lantas Balok berkata bahwa anjing tersebut ditemukan saat Damien bermain di luar. Melihat kesotoyannya pengasuhnya, Robert yang tidak suka anjing itu pun meminta Balok untuk memberikannya ke penampungan hewan. Di keesokan harinya, Catherine sedang mengantar Damien studi tour ke kebun binatang. Melihat Damien sendirian dan seperti anak nolep, Catherine pun langsung menghampirinya dan menanyakan apakah Damien terkena bully. Lantas sambil melihat para monyet, Damien berkata, "Mereka terlihat ketakutan, Bu." Hingga di malam harinya, Catherine pun terlihat stres parah dengan kejadian yang terus menimpanya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Damien. Namun lagi-lagi, si Robert tidak menanggapinya secara serius. Singkat waktu, Robert yang berada di sebuah acara tiba-tiba kembali ditemui Brennan yang mengajaknya untuk bertemu di bawah jembatan. Ia memperingatkan bahwa saat ini Catherine sedang dalam bahaya dan bisa saja akan mati jika Robert mengabaikannya.
Sementara itu Catherine yang sedang menyikat gigi kembali mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam keadaan syok, ia heran saat mendengar suara aneh di dapur. Rupanya Damian hanya kelaparan. Saat Catherine menyapanya, Damian si anak jajal malah mengabaikannya. Di keesokan harinya, Sin beralih pada Robert yang menemui Brennan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa basa-basi, Brennan langsung menyarankan Robert untuk segera pergi ke kota Megiddo dan menemui seorang pria bernama Bugen guna menanyakan cara untuk melenyapkan Damian si anak dajjal. Lalu Brennan menambahkan bahwa menurut ramalan, Catherine akan segera hamil dan Damian tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia akan menghabisi Catherine bersama janin dalam kandungannya. Mendengar hal itu, jelas saja Robert tidak percaya, karena menurut dokter, istrinya tidak akan bisa hamil lagi. Namun Brennan hanya mengatakan bahwa Robert harus segera bertindak sebelum terlambat, karena ia yakin setelah mengatakan hal ini, hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah Robert pergi, Brennan pun mulai merasakan firasat buruk yang akan segera menimpanya. Ia yang khawatir segera bergegas mencari perlindungan di gereja. Saat akan masuk, tiba-tiba saja pintu gereja terkunci dengan sendirinya. Benar saja, setelah mengatakan semua itu, Brennan pun tewas secara aneh. Beberapa hari kemudian, Catherine yang stres memanggil Balok untuk mengajak Damian jalan-jalan. Ia sudah muak melihat Damian yang terus-terusan main PS2. Sementara Robert pun heran dengan sikap Catherine yang tiba-tiba saja berubah menjadi baby metal. Di luar, Catherine berkata bahwa saat ini dirinya sedang hamil. Betapa syoknya Robert saat mendengar perkataan Brennan benar-benar terjadi. Tak lama kemudian Robert pun mendapat pesan dari ajudannya untuk segera mengecek berita. Robert shock saat melihat berita tewasnya Brennan dengan mengenaskan. Sementara itu, di kamar Balok terlihat menyuapi Damian dengan stroberi. Namun tanpa sepatah kata pun, mereka berdua serentak melirik otopet. Di tengah rasa lemas, Catherine memohon pada Damian untuk menolongnya. Namun si anak dajjal ini malah bengong dan hanya menonton saja. Apakah Catherine baik-baik saja? Singkat waktu, Robert yang baru saja tiba di rumah sakit langsung menanyakan keadaan Catherine. Robert diberitahu bahwa Catherine berhasil diselamatkan. Hanya saja mengalami gegar otak dan patah tulang. Tak hanya itu, Catherine juga mengalami keguguran. Sementara Robert pun shock parah karena apa yang dikatakan Brennan benar-benar terjadi. Hingga saat melihat kedatangan suaminya, Catherine yang ketakutan berusaha memberitahu Robert bahwa selama ini Damian si anak iblis berusaha untuk menghabisinya. Sontak Robert pun semakin shock saat mendengar pengakuan dari istrinya ini. Setibanya di rumah, Robert heran dengan si anjing yang masih saja berada di rumahnya. Di saat itu pula Robert mendapat telepon dari KT terkait keanehan yang ia alami asu. Mendengar hal itu, Robert yang penasaran segera menemuinya. Saat menemui KT, ia langsung menunjukkan foto-foto kejanggalan dari para korban yang mati secara misterius dan tidak wajar. Dalam kasus pengasuh, seolah ada tanda tali putih melilit di lehernya. Tak hanya itu, dalam kasus kematian Brennan, sekilas terlihat cahaya putih berbentuk tombak menembus tubuhnya. KT pun merasa bahwa cahaya itu menggambarkan cara mereka tewas. Kemudian KT berniat mengajak Robert pergi ke suatu tempat. Rupanya KT mengajaknya ke rumah pastor Brennan. Robert pun heran dengan ruangan yang dipenuhi dengan potongan kitab dan juga salib-salib. Di saat itu pula,
KT menemukan selembaran tentang komet yang ditafsir sebagai tanda kiamat 5 tahun lalu. Tepatnya tanggal 6 Juni, di tanggal itu pula, Robert malah mengadopsi seorang bayi yang tidak jelas asal-usulnya. Setelah mengetahui semua keganjilan ini, Robert pun memutuskan untuk mencari asal-usul Damien. Mendengar hal itu, KT memutuskan untuk ikut karena saat ini nyawanya dalam bahaya. Terlebih di dalam fotonya, KT terlihat cahaya putih menyilang di lehernya. Singkat waktu, mereka akhirnya tiba di kota Roma, Italia. Setelah menemukan beberapa petunjuk, mereka pun menghampiri seorang biarawati untuk menanyakan sebuah gereja tempat Damien dilahirkan. Lantas biarawati ini berkata bahwa gereja di tempat ini sudah hancur akibat kebakaran 5 tahun lalu. Setelah mengetahui hal tersebut, Robert langsung menanyakan kepada Spileto. Di tengah perjalanan, mereka pun beristirahat sejenak sambil kembali mencari petunjuk. Kini KT membaca kitab tentang munculnya sosok Dajjal. Di dalam kitab disebutkan bahwa Dajjal merupakan seorang anak dari bangsa Yahudi. Namun menurut teori bangsa Romawi, mereka meyakini bahwa anak Dajjal akan terlahir di dunia politik. Karena politik adalah organisasi terbaik untuk mengendalikan dunia. Rupanya orang-orang sesat itu sudah merencanakan memilih Robert untuk mengurusi si anak Dajjal. Setelah melakukan perjalanan jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah gereja terpencil untuk bertemu dengan Spileto. Bagai terkena azab, setelah 5 tahun lamanya, Spileto terlihat mengalami luka bakar ekstrim di sekujur tubuhnya. Lantas Robert yang tidak memiliki banyak waktu, langsung menanyakan keberadaan ibu kandung Damien. Setelah menulisnya, si asisten berkata bahwa ibu kandung Damien sudah mati dan kuburannya berada di pemakaman kuno terketuk bernama Kafeteri. Sesampainya di makam kuno, mereka langsung mencari makam si ibu Damien. Hingga setelah menemukan kuburan bertuliskan inisialnya, mereka pun merasa bahwa ini adalah makam ibunya. Namun rupanya selama ini pendeta sesat telah memalsukan kematian Margaret dengan membuat kuburan palsu berisi tengkorak anjing. Merasa ada yang janggal, mereka langsung membongkar kuburan sebelahnya. What if there is? Betapa syoknya Robert setelah mengetahui kenyataan bahwa dirinya telah ditipu oleh Spileto yang telah menghabisi anak kandungnya sendiri. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu di area kuburan tersebut. Namun beruntungnya mereka masih bisa lolos. Kemudian Sin beralih ke rumah sakit sambil membawa bunga. Balok dan Damien berniat menjenguk Catherine. Meskipun sempat dicegah, pengasuh setan ini pandai merayu. Di kamar Catherine, Balok diam-diam berniat melakukan sesuatu yang jahat. Rupanya Balok adalah salah satu anggota sekte sesat. Ia pun berhasil menghabisi Catherine dengan mudah. Sementara itu, petugas yang berjaga terlihat kena mental setelah diintimidasi oleh Damien. Sementara itu, di sisi lain Robert yang sedang mengobati luka tiba-tiba mendapat telepon dari ajudannya. Bagaikan disambar geledek, Robert pun lemas setelah mendapat kabar bahwa istrinya telah meninggal. Drink his blood! Saat KT datang, Robert pun teringat dengan perkataan Brennan yang menyuruhnya untuk pergi menemui Bugen, orang yang dipercaya mengetahui cara untuk menghabisi Damien. Kota tersebut berada di wilayah Palestina, namun kini mereka harus menggunakan jalur yang saat ini dikuasai oleh para penjajah berseragam.
5 km. Sesampainya di negara terjajah, mereka langsung mencari kediaman Bugen. Bugenhagen. Setibanya di sana, Robert berkata bahwa Brennan yang mengutusnya sudah tewas. Mendengar hal itu, Bugen yang sudah sering mendengar nama Robert langsung mengajak mereka untuk memperlihatkan sesuatu. Sambil menunjukkan berbagai jenis belati keramat, Bugen meminta Robert untuk menghabisi Damien dengan belati ini, yang dipercaya bisa membinasakan jiwa dan raga Dajjal sekaligus. Meskipun menurut kepercayaan Muslim, yang akan menghabisi Dajjal adalah Nabi Isa, Bugen tetap menegaskan bahwa Damien adalah sosok yang akan menebar fitnah dan menyesatkan umat manusia. Untuk meyakinkannya, Robert hanya perlu mencari simbol triple six di tubuh Damien. Namun jika tidak terlihat, Robert harus mengecek kepalanya. Jika perkataannya benar, Robert disarankan untuk menghabisi Damien di gereja. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Robert kembali goyah dan merasa bahwa semua ini tidak benar. Melihat Robert yang ragu, Kate langsung mengambil senjata keramat dan berusaha membujuknya. Di luar, Kate kembali membujuk Robert, namun tanpa diduga, tiba-tiba saja Robert menolak. Kate pun merasa khawatir jika Robert tidak melakukannya sekarang, semua akan terlambat. Terlebih ia takut bahwa dirinya akan menjadi korban berikutnya. Namun si Robert malah tidak peduli dan melemparkan belati keramat itu. Sontak Robert langsung terdiam dan benar-benar sadar setelah beberapa orang menjadi korban. Mengingat kembali perkataan Bugen, Robert pun akhirnya memutuskan untuk mengecek simbol di kepala Damien. Betapa sialnya, keberadaan Robert malah diketahui oleh si anjing hitam, yang malah sok menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Setelah mengurung si anjing, Robert pun bergegas ke kamar Damien. Setelah semuanya terbukti, Robert pun akhirnya yakin bahwa Damien adalah anak Dajjal. Di tengah kepanikan, Robert berencana membawa Damien ke gereja untuk menghabisinya. Saat itu juga, Balok si pengasuh Dajjal pun mati keadaan sesat. Namun akibat tergesa-gesa, Robert malah disergap oleh polisi dan diburu oleh tim kepolisian. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat, Robert pun bersiap menghabisi anak Dajjal itu. Namun ada-ada saja, Robert yang berniat menghabisi anak Dajjal malah keburu ditembak oleh polisi yang terhormat. Bagaimana? Pasti kesal kan? Ya mau bagaimana lagi, sudah takdirnya bahwa yang akan menghabisi Dajjal adalah Nabi Isa. Namun setidaknya dari film ini kita tahu kisah si anak Dajjal setelah diadopsi oleh pejabat Amerika. Gue tegaskan cerita ini adalah versi orang barat, bukan versi orang muslim. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya.